mengasingkan kami daripada Republik Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya Abdul Kahar Muzakkar di sini. Saudara-saudara, selaku pejabat khalifah dan panglima tertinggi Angkatan Perang Republik Persatuan Islam Indonesia, saya ingin menyampaikan kata-kata salam kecintaan jihad fisabilillah. Apakah Anda kenal salah satu tokoh nasional yang dihabisi secara sadis di era Soekarno? Dia adalah Kahar Muzakkar, tokoh Sulawesi Selatan. Kahar Muzakkar bukan orang sembarangan di Nusantara ini. Dia adalah bagian yang merancang Pancasila. Orang hebat, termasuk perisai Presiden Soekarno yang dituduh sebagai pemberontak. Pandangan ideologi dan kekecewaan membuat Kahar Muzakkar tarik diri dari barisan Orde Lama yang dibawa pimpinan Soekarno. Kahar Muzakkar bagian tangan besi Soekarno yang harus dihabisi oleh Soekarno. Nah, untuk seluruh pemirsa yang budiman, ayo kita kupas hingga tuntas kisah pilu pejuang kemerdekaan yang ditumpas oleh Soekarno. Dia adalah Kahar Muzakkar. Sebelum kita melanjutkan, mohon pemirsa yang budiman memberikan dukungan channel kami dengan cara like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih. Kisah Kahar Muzakkar, sang pejuang yang memberontak karena kecewa dengan Soekarno. Abdul Kahar Muzakkar seorang tokoh pejuang kemerdekaan asal Tanah Luwu, Sulawesi Selatan. Ia juga pernah pengawal Soekarno, tapi jasanya pada Republik Indonesia malah terbalas kekecewaan. Kahar yang pemimpin, Kahar pun memimpin pemberontakan pada negara yang dulu sangat dicintainya. Kahar Muzakkar dikenal sebagai pendiri sekaligus pemimpin Tentara Islam Indonesia (TII) di Sulawesi Selatan, kemudian bergabung dengan Darul Islam (DI), sebuah gerakan perjuangan untuk mewujudkan penerapan hukum Islam sebagai landasan negara dan menolak sekulerisme. Kahar Muzakkar menggelorakan pemberontakan karena kecewa dengan Presiden Soekarno. Pemicunya karena keinginan sang patriot tak dikabulkan Bung Karno. Keinginan Kahar Muzakkar tak muluk-muluk. Ia hanya ingin pasukannya yang bergabung dengan Komando Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) turut dilemburkan ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) yang sekarang dikenal sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI). Saat itu pemerintah ingin membubarkan KGSS dengan alasan revolusi kemerdekaan sudah selesai. Kahar yang tak setuju dengan ide pembubaran pasukan yang sudah berjasa pada perjuangan mengirimkan surat ke pemerintah pusat dan pimpin APRI, meminta agar segenap barisan KGSS dimasukkan ke dalam APRI dengan nama Brigade Hasanuddin. Sayang, permintaan ditolak mentah-mentah oleh Presiden Soekarno dengan alasan mayoritas anggota KGS tidak memenuhi syarat sebagai tentara yang profesional, yang segelintir yang lolos dalam saringan perekrutan APRI. Selebihnya para anggota KGS akan dijadikan bagian dari Korps Cadangan Militer. Tentu saja sikap Presiden Soekarno itu sangat tak sesuai dengan harapan Kahar Muzakkar. Beberapa bulan kemudian, pemerintah pusat coba persuasif dengan memberikan pangkat overtake dan letnan kolonel demi kemerdekaan kekecewaan Kahar. Tapi ketika akan dilantik pada
17 Agustus tahun 1951, Kahar justru kabur dengan membawa serta sejumlah persenjataan. Dia pun menggelontarkan pemberontakan terhadap pemerintah. Sebelumnya, Kahar sudah pernah beberapa kali dikecewakan pemerintah pusat. Salah satu persoalan sebelumnya tentunya pada 30 April tahun 1950. Itu adalah terkait pembentukan Kebangkitan Rakyat Indonesia Sulawesi Selatan KRIS Oktober 1945. Tapi KRIS justru lebih dikuasai golongan Minahasa Manado dan membuat perannya sebagai sekretaris dikecilkan sampai memutuskan keluar dari KRIS. Terlepas dari hal itu, setelah tuntutannya ditolak oleh Soekarno, Kahar membentuk brigadirnya sendiri. Pada 7 Februari tahun 1953, Kahar memutuskan bergabung dengan Darul Islam Tentara Islam Indonesia (DITII) dipimpin Kartosuaryo. Gerakan pasukan yang berkekuatan 15.000 pengikut mengatasnamakan agama dan sepak terjangnya lebih kepada melancarkan teror kaum aristokrat dan pada era bangsawan yang bertentangan dengannya. Di tahun itu pula muncul pemberontakan di Sulawesi Selatan, perjuangan rakyat semesta permesta. Di sisi lain, pemberontakan Kahar justru juga mulai melemah akibat digelombosi dari dalam sejak tahun 1957. Pergerakan pasukan Kahar Musakar mulai tak mendapat aliran suplai dari Andi Saleh, pensiunan APRI. Seperti disedur dari buku Tragedi Patriot dan Pemberontakan Kahar Musakar, Andi Saleh dipengaruhi Pangdam ke-14 Hasanuddin Kolonel Muhammad Yusuf untuk tak lagi ikut campur dalam penyaluran suplai pasukan Kahar Musakar. Yusuf juga hendak berunding dengan Kahar Musakar untuk menyelesaikan konflik, tetapi di tengah jalan pemberontak simpatisan Andi Saleh malah menembaki mobil Jenderal Muhammad Yusuf. Beruntung, Yusuf selamat dari hari berikutnya. Yusuf melayangkan laporan kepada Staf Angkatan Darat Kasat Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani dan juga Presiden Soekarno bahwa perundingan tak dibutuhkan lagi. Di saat itulah dikirim pasukan TNI dari Jawa untuk melancarkan operasi kilat. Di satu pihak, pasukan Kahar kian berkurang, terlebih setengah koleganya. Bahar Mateliu termakan propaganda pemerintah bahwa Presiden Soekarno memberi amnesti pada semua yang ingin menyerah kepadanya. Uang jadi pancingan yang sukses untuk mengisafkan puluhan ribu pengikut Mateliu. Pasalnya mereka yang memang mulai terdesak ekonomi dijadikan tunjangan 250.000 oleh pemerintah. Memasuki tahun 1965, pasukan Kahar mulai terdesak dan pada 3 Februari Kahar disergap pasukan Siliwangi dari Batalion 330 Kujan 1. Dalam berbagai literatur, di saat itulah tepatnya di tepi Sungai Lasolo, Kahar ditembaki Kopral Sadili dan langsung tersungkur tewas. Juli 1965, seluruh pengikutnya menyerahkan diri ke Gerungan. Tapi ada berbagai spekulasi soal Kahar Musakar, terlebih jenazahnya yang dikuburkan tak pernah diungkap di kemudian hari. Kolonel Yusuf sendiri yang membawai operasi kilat itu tak pernah mau buka mulut soal jenazah pasca kematian Kahar Musakar. Ada berbagai rumor soal Kahar, mulai dari jenazahnya dibawa ke Jakarta, dimakamkan di Kendari, dikebumikan di dekat Bandara Makassar, sampai rumor yang menyatakan sebenarnya Kahar Musakar masih hidup. Benarkah Kahar Musakar masih hidup? Berikan komentar yang memahami sejarah tentang Kahar Musakar. Namun kepastian Kahar sudah meninggal akhirnya dikonfirmasi istri kedua Kahar yang berdarah Belanda,
Korifan Stenius. Lewat pengakuannya, anak-anak Kahar ketiga diizinkan melihat sendiri jenazah Kahar di Rumah Sakit Plamoniah, Kota Makassar. Nah, itulah tadi teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Siapa lagi kalau bukan kita untuk memahami sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan sejarah, kita bisa lebih menghormati darah para pejuang-pejuang terdahulu kita. Sekian dari kami, Faktual News 77. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.